Lagi tidur, istirahat nih, terus suka tiba-tiba diserbu sama babi. Kayak bilang naik gunung tuh capek lah, ngapain capek-capek gitu kan, dan susah segala macam. Kenapa Kapia malah milih pengen naik gunung gitu? Kembali lagi di Warmed Talk. Nah teman-teman, sekarang nih spesial banget. Aku lagi ada di Yunamu Coffee yang ada di Bandung. Aku ada di sini, pengen banget sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol seputar tentang traveling dan hiking. Nah sekarang aku udah ada kedatangan teman kita spesial banget nih. Ini ada Kapia. Hai Kapia, makasih banyak udah jauh-jauh datang ke sini ya dari Ciamplas ya. Dari Ciamplas, dan di sini di Bandung keadaannya lagi hujan juga ya. Saya makasih banyak udah datang ke sini. Nah teman-teman, ini kita pengen banget ngobrol-ngobrol sama Kapia seputar tentang apa sih profil Kapia dan keseharian Kapia tuh apa aja, boleh banget di-sharing ke teman-temannya gitu. Kalau aku kesehariannya kerja sih. Kamu kerja, oke. Ya. Kerjanya apa nih sehari-harinya Kapia? Biasanya sih coffee shop. Coffee shop, Iya. oh jadi ngebarista juga atau? Lebih ke back office-nya sih. Oh ke back Udah office. nggak barista lagi. Oh, tapi Pia sendiri basicnya juga memang suka kopi juga kah? Atau Iya. pernah nge-art juga? Atau bikin-bikin kopi juga suka? Suka. Oh, suka. Keren. Selain itu, selain keseharian Kapia sekarang, mungkin Kapia juga ada nggak misalnya kegiatan lainnya juga? Kayak misalnya hobinya Kapia gitu? Apa? Hobi olahraga, traveling, naik gunung. Naik gunung Kapia Iya. suka? Wih, pas banget nih. Nah, selama ini Kapia udah ngejalanin hiking itu udah dari kapan sih? Udah berapa lama? Bermula dari SMP sih ya. Udah dari SMP? Wow, dari Ikut SMP. pecinta alam. Oh, waktu SMP udah ada ya pecinta alam ya? Iya, Oh. itu tahun 2009 ya, kayaknya 2009. Nah, apa yang bikin Kapia pengen banget kok memilih untuk ikut hiking gitu kan? Biasanya orang-orang mungkin apalagi SMP ya, mungkin Iya. maksudnya kan masih kayak takut lah gitu ya, misalnya karena kan emang jadi ada yang bilangnya, banyak yang bilang naik gunung tuh capek lah, ngapain capek-capek gitu kan, dan susah segala macam. Kenapa Kapia malah milih pengen naik gunung gitu? Lebih ke penasaran sih sama outdoor, soalnya aku dari kecil emang seneng jalan-jalan. Oh, emang basicnya emang seneng Iya, jalan-jalan. seneng jalan-jalan. Terus kepo apa sih naik gunung, gimana? Malah kesini malah keterusan. Oh, malah ketagihan ya. Nah itu dari SMP itu Kapia lanjut lagi ke SMA sama kuliah kah sambil ikut pecinta alam lagi, atau memang lama-lama udah pengen coba lepas aja jalan lagi keluar sama teman-temannya atau gimana gitu? Nah malah waktu SMA itu nggak ikutan pecinta alam. Oh. Malah SMA sama sekali nggak naik gunung. Mulai naik gunung lagi waktu habis lulus SMA. Baru lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Lulus SMA baru naik gunung lagi. Tuh udah kerja. Oh, baru lanjutin lagi Ya. tuh. Nah, apa sih yang Kapia dapetin selama ini, selama naik gunung kan pasti ada suka dukanya lah gitu. Nah, apa pengalaman terbaik Kapia lah selama hiking itu? Lebih bisa berbicara sama orang yang baru sih. Dulu Iya. kan nggak terlalu suka ngomong dan nggak bisa ngomong sama orang baru. Terus semenjak naik gunung ketemu banyak orang baru, jadi kayak berinteraksi sama orangnya tuh Iya sih, benar. kayak lebih Seru ya. seru. Kayak itu juga sih aku suka kalau misalnya naik gunung tuh ya, kita banyak ketemu orang baru, terus jadinya kayak apa ya, saling supportnya tuh ada banget ya, maksudnya Iya. saling ngebantu, habis itu sharing lagi lama-lama naik gunung bareng gitu Iya, ya. bener banget. Iya sih, bener banget. Selain itu, kira-kira ada nggak sih pengalaman gak enak mungkin yang Kapia alamin mungkin, atau pengalaman lucu deh apapun itu gitu? Pengalaman nggak enak sejauh ini semuanya enak aja sih ya. Oh iya. Ketagihan. Wah, iya. Tapi kan memang naik gunung ya, mungkin teman-teman juga yang belum coba atau yang masih penasaran sama naik gunung itu kan pasti mungkin takutnya kan mindset orang-orang tuh yang udah mikir enggak capek gitu kan, atau mungkin ya banyak dengar-dengar cerita di luar, entah mungkin dari segi apa ya? Mistis. Ya, itu pasti ada dari segi mistis atau mungkin dari apa ya? Karena mungkin lagi musim hujan juga kan dari kemarin November Desember gitu, jadi kayak enggak takutnya ribet atau apa gitu. Nah Kapia justru malah lebih kepengen nyobain gak sih, penasaran gitu mungkin? Nah malah belum pernah nyobain kehujanan naik gunung tuh, malah belum bisa disebut naik gunung. Oh iya. Soalnya kalau seru-serunya tuh waktu di musim hujan. Iya juga ya. Gak semua musim panas, musim hujan Iya juga. sih, harus. Kayaknya Harus memang nyobain. segala kondisi harus dicoba ya. Iya benar-benar. Tapi ada nggak sih pengalaman yang gak enak yang Kapia alamin gitu? Entah dari ya mungkin ya dari segi karena cuacanya kah, atau mungkin dari
barang Kapia ada yang ketinggalan atau gimana gitu? Lebih ke kayak binatang sih. Kalau aku Aduh, iya lagi. lebih dari binatang, kayak terakhir tuh waktu di Argopuro tuh kemarin. Oh, kemarin Kapia ke Iya, Argopuro. Argopuro. Mm-mm. 2 bulan lalu lah, bulan November. Heeh. Lagi tidur, lagi istirahat nih. Terus suka tiba-tiba diserbu sama babi. Aduh, gak enak banget sih. Itu juga emang paling ditakutin sih ya. Tapi emang Kapia emang tadinya sudah tahukah kalau memang di gunung itu memang ada babinya kah? Udah diingetin nama orang sana atau memang nggak ada, tiba-tiba aja datang gitu? Emang sudah aware sih Oh. kalau masalah babi kayak gitu. Cuma Iya. kan kita nggak bisa gimana-gimana Iya juga sih, kan. benar sih, benar. Mau Nah, berarti mencegah juga. berarti kira-kira kalau misalnya mau naik gunung gitu ya Kapia ya, kira-kira apa sih yang mungkin harus diantisipasi supaya ketika namanya malam-malam juga pas tidur ya kan, tiba-tiba kalau memang ada babi datang, kira-kira apa sih yang harus di-prepare supaya aman lah dari segi barang-barang, apalagi makanan tuh Kak, Ah, itu iya. gimana tuh? Kalau makanan sih biar aman, kan babi itu penciumannya tajam banget. Iya, benar-benar. Kalau abis masak, usahain tuh jauh-jauh dari tenda. Kalau masakan, terus misalnya ada masakan mentah atau Iya, bahan iya. makanan mentah, itu lebih baik digantung sih. Oh Digantung iya, di benar-benar, pohon. jadi aman ya. Hmm. Iya, benar-benar. Nah, apa nih, selain itu nih kan biasanya kalau hiking itu kan Kapia banyak yang harus di-prepare ya. Dari segi selain kita mau naik gunungnya, mungkin dipelajari dulu gunungnya seperti apa gitu kan ya, untuk treknya segala macam. Nah, apa sih yang udah Kapia prepare selama ini kalau mau hiking itu untuk dari segi barang-barangnya, aparelnya mungkin? Atau apa Dari aja? barang-barang, emang sih H-7 atau H-5 tuh udah emang harus Oh, beli biasanya sekalian berarti seminggu lah ya Kapia Iya. paling ya untuk prepare. beli packing kayak jaket, Mhm. kaos kaki, penting tuh kaos kaki, soalnya kan kita nggak tahu ya hujan atau Iya, benar Kak, benar. Oh, jadi kayaknya harus prepare cadangan lah ya Iya, paling. prepare banyak cadangan, kayak sepatu, Iya, benar. terus gaiter juga, trekking pole, gitu sih. Itu untuk barang-barang pribadi. Iya. Kalau barang yang buat tim, kayak semacam cooking set, Oh iya, benar. nggak semua orang harus punya kan. Iya. Maksudnya bisa dipakai bareng-bareng. Iya, tapi iya sih Kapia. Jadi enaknya kalau sama tim itu kayak kita saling ngebagi ya. Misalnya Kapia bawa barang apa, nanti tinggal temennya bawa barang apa lagi gitu. Kita yang paling ganti-gantian ya. Iya. Iya sih, benar. Nah, apa namanya? Biasanya tuh Kapia dari misalnya tendanya mungkin kira-kira Kapia biasanya pakai apa sih? Kalau aku tendanya kebetulan aku suka tidur sendiri ya. Jadi, Oh iya, jadi saya lebih punya- enak sendiri ya. Iya, enak sendiri biar istirahatnya enak. Iya, benar. Lebih suka pakai tenda yang satu orang Oke. bawa sendiri Mm-mm. dari Natur Hike, Wih, nature hike. pakai yang cycling. Oh, nature hike yang cycling. Wah, keren. Itu selama ini Kapia maksudnya nggak takut apa kalau misalnya tidur sendiri gitu? Kalau aku pribadi jujur takut ya, serem Iya. juga ya, karena kan di alam malam-malam terus tidur sendiri. Tapi Kapia malah senengnya memang sendiri. Kan udah capek ya, jadi Iya juga nggak ada sih, ya udahlah ya. pikiran Iya, bener. Nah, yang Kapia rasain ketika pakai tenda nature hike itu apa sih testimoni Kapia? Mungkin sedikit testimoninya. waktu itu pernah dipakai camping di pantai, terus kena hujan, Mm-mm. tuh kena hujan di pantai, kan gak ada pohon-pohon tuh. Iya, jadi iya, langsung berlepas hujan. angin gitu ya, Iya, Kak? angin gede. Tapi tahan tuh, nggak bocor sampai masuk ke tenda, Iya. itu nggak ada netes-netes sama sekali. Oh ya? Iya, nggak bocor. Heeh. Malah dipakai di gunung juga aman-aman aja sih selama ini. Oh, berarti bisa dibilang nih tenda nature hike ini rekomendasi juga ya teman-teman ya sekalian. Oke, nah tadi kan Kapia juga udah bilang kan aparelnya harus apa aja segala macam. Nah, kan ini juga lagi memasuki musim hujan juga ya Kak. Memang udah musim hujan sih dari bulan-bulan kemarin ya. Itu Kapia ada ekstra tambahan nggak sih biasanya barang-barang yang harus dibawa? Mungkin selain jas hujan, mungkin antisipasi supaya barang-barang Kakak entah di tendanya segala macam supaya nggak tembus hujan, kena air hujan tuh Kapia biasanya prepare apa lagi sih tambahannya mungkin? Kalau aku sih lebih nge-prepare masalah baju ganti. Oh Kan iya, kalau benar. musim hujan suka di perjalanan misalnya kena hujan, Iya. biar gak tembus atau baju gantinya basah, biasanya suka di packingin di kayak plastik vakum gitu. Oh. Jadi biar nggak kebasahan. Mau carrier basah juga kan si baju tuh udah kena Iya, plastik benar. nih. Jadi settingin, misalkan hari pertama pakai baju ini, hari kedua pakai baju ini, satu set itu di plastik vakumin satu-satu. Jadi kalau mau pakai biasanya tinggal dibukain aja sih plastik vakumnya. Berarti Kapia itu termasuk orang yang suka ini juga nggak sih, fashion juga nggak sih aparel? Ah iya,
Berarti selain fashion sehari-hari kakak, berarti ketika Kapia pengen hiking gitu-gitu pasti juga untuk fashion untuk hiking itu juga udah kakak prepare juga kira-kira hari pertama pakai apa, hari kedua pakai apa gitu ya? OTD aja udah dipikirin. Wih keren, iya sih karena kan pastinya selain pengen OTD yang bagus ketika hiking kan juga buat foto juga keren ya pastinya ya. Iya bener. Nah selain apparel yang kakak udah siapin, yang aksesoris yang kakak seneng pakai apa tuh buat tambahannya? Jam tangan mungkin, bandana, bandana ya benar-benar. kayak masker, topi, Iya. kacamata penting. Iya sih itu pasti sih. Nah terus tadi kak kembali tadi ke musim hujan. Kalau misalnya tadi kan nge-prepare ketika terjadi hujan segala macam paling simpan di dalam apa tadi kakak bilang tadi? Plastik vakum. Plastik vakum gitu-gitu. Nah kalau misalnya ketika kakak lagi hiking nih, terus hujan kan pastinya sepatu mau nggak mau basah dong segala macam. Nah itu Kapia gimana sih cara ngerawatnya? Mungkin kalau misalnya teman-teman juga nih bisa jadi tips juga buat kalian untuk ngerawat. Apalagi ini lagi musim hujan juga, mungkin kalian yang pengen ngerawat, yang belum tahu cara ngerawat sepatu gunung ya kayak, mungkin kakak bisa mungkin berbagi tipsnya yang udah kakak lakuin gitu. Kebetulan sebelumnya beli sepatu itu tahan sekitar 3-4 tahun ya. Gitu. Oh iya? Iya, tahan sampai angka 4 tahunan. Lama juga ya? Soalnya agak males gonta-ganti gitu kan. Iya benar. Aku biasanya suka langsung di sol. Terus kalau kena hujan nih biar nggak gampang copot, pas selesai dipakai tuh si sepatu tuh dimasukin koran. Jadi masukin koran. Iya, nyerap airnya biar nyerap. Terus nggak dijemur di sinar matahari, misalnya diangin-anginin aja di kipas angin. Oh berarti ini tips yang bagus juga nih buat teman-teman. Jadi yang biasanya mungkin ya kayak taunya kalau sepatu basah, yang biasanya langsung aja keringin di matahari biar cepat kering, justru jangan ya? Iya, kalau aku sih selama ini di angin-anginin aja di kipas angin. Kalau dijemur di matahari kan cuma luarnya doang tuh biasanya. Oh iya benar-benar dalamnya enggak ya kayak. Oh justru itu tips yang bagus. Jadi diangin-anginin terus dalamnya dikasih koran supaya air yang di luar sepatunya kayak itu nyerap masuk ke korannya. Oh itu ide bagus tuh teman-teman tuh, bisa jadi tips yang bagus juga buat kalian. Jadi buat kalian mungkin yang tapi kayak nggak cuma harus sepatu gunung aja, kayak sepatu sehari-hari juga bisa ya. Tuh ya teman-teman yang mau sepatu sport kalian, running atau sepatu gunung, ketika misalnya basah nih karena kena hujan atau apa, kalian jangan langsung jemur ke matahari langsung, tapi bisa banget yaitu cukup diangin-anginin aja, kayak cukup diangin-anginin, kalian taruh di korannya di dalam, jadi ya itu di luar sepatunya jadi nyerap gitu ya. Oke. Nah apalagi ya? Oke Kapia, selain itu juga biasanya apa sih yang Kapia suka dari aparel-aparel itu? Kalau misalnya yang unik dari hiking itu apa ya? Mungkin dari bahan celananya, dari bahan baju atau jaketnya, apalagi kan namanya gunung kan pastinya kalau udah malam tuh dingin banget ya. Kira-kira bahan yang enak buat Kapia pakai apa sih ketika naik gunung gitu? Kalau jaket biasanya aku bawa 3 ya. Oh Kapia biasanya bawa 3? Iya. Yang satu yang tipis buat kalau misalnya panas nyengat iya benar-benar. Iya benar-benar. Yang anti UV gitu. Supaya nggak gosong juga ya kayak. Terus yang kedua yang penahan angin sama agak semi waterproof gitu ya. Biar kalau hujan biar terlalu tebus. Terus yang ketiga buat tidur lebih ke jaket blue angsa. Oh yang tebel ya kayak iya kan karena dingin banget ya. Iya benar-benar. Tapi packingannya kecil kan, hanya blue angsa. Jadi balik lagi baunya yang kalau bisa yang ultralight ya kayak, jadi nggak menu-menuhin carrier kakak gitu. Iya benar-benar. Nah kalau Kapia sendiri carrier yang kakak pakai tuh kapasitasnya berapa biasanya? Biasanya tergantung medan sama tergantung gunungnya sih ya. Tapi sekarang tuh pakai antara 50 sampai 65-an lah. Gede sekali. 65. Karena yang aku tahu nih, biasanya aku tahu tips itu kan orang-orang mungkin kalau yang kebanyakan yang cewek-cewek kayak kalau bisa mungkin bawa carrier-nya jangan yang terlalu besar, paling mentok. Kalau aku dikasih taunya ya paling mentok 35 sampai 45 cukup. Iya. Tapi Kapia bisa sampai 60. Wow, itu Kapia udah ngerasa berat atau? Iya sih, sekarang malah jadi kayak mikir ini ganti aja gitu ya atau gimana. Soalnya emang makin kesini tuh makin berat. Terus kayak makin ngerasa udah nggak kuat juga. Iya benar-benar sih Kak. Ya udahlah kayaknya mau cari lagi aja yang lebih di bawah.
Iya benar. Nah lanjut lagi kan tadi ke masalah apparel dan hiking ya. Kira-kira kakak Kapia nih dalam waktu dekat ini mungkin udah ada rencana lagi kah mau naik ke gunung mana gitu? Tergantung waktu sama dana sih ya. Iya itu dana sih udah pasti ya teman-teman ya. Nah Kapia tuh udah masalah dana, misalnya masalah balik lagi ke alat-alat. Kira-kira Kapia udah prepare apa aja sih, atau mungkin selain wishlist gunung yang kakak pengen datengin, kira-kira barang apa sih yang Kapia belum punya? Kayak misalnya, wah next gue mau beli misalnya barang apa buat tambahan naik gunung kakak gitu. Lebih ke sleeping bag sama peralatan-peralatan yang lebih ringan. Kayak misalnya celana nih, biasanya aku suka pakai kargo yang biasa. Oh iya. Lebih pengen ke yang lebih tipis biar agak ringan. Iya benar. Kayak quick dry, atau nggak kayak kaos-kaos yang tipis-tipis. Soalnya kalau kaos-kaos yang kayak gini juga, bahan kayak gini tuh ngaruh banget. Iya sih Kak, ke benar. Berat. Iya benar. Jumlahnya lebih dari satu. Selain itu kan karena juga namanya cuaca ya, kayak mau panas mau dingin ya, bahan baju tuh ngaruh banget ya. Iya benar. Karena apa ya, menurut aku juga pribadi ya sebagai orang yang seneng banget pakaian segala macam, kalau masalah celana, masalah jaket tuh nggak ada habisnya ya kayaknya sebenarnya. Kayak jadi buat teman-teman yang memang yang memang suka fashion ya, selain buat sehari-hari dan buat hiking juga, selain yang memang cari bahan yang bagus dan memang model-modelnya yang unik-unik dan dari segi bahan segala macam memang gak ada habisnya buat teman-teman pakai juga ya kayak gitu. Paling kakak mungkin boleh sambil diminum juga. Mungkin kalau sambil mau minum juga. Iya, saya mau minum. Oke. Enak ya kok? Iya lagi, enak banget guys. Kapia juga boleh nih berbagi tips and trick juga mungkin buat teman-teman yang baru pemula, yang pengen ngerasain hiking, baru pertama kali mau nyobain gunung. Kan namanya naik gunung itu tidak bisa disepelekan ya kayak. Jadi banyak banget hal yang teman-teman harus prepare ya, nggak sembarangan cuma naik gunung aja, tapi banyak yang harus kalian prepare, seperti pelajarin dulu ya kayak gunungnya seperti apa. Kalian juga harus siapin fisik juga, mental dan kesehatan ya kayak, karena balik lagi namanya naik gunung itu tidak sembarangan guys. Kalian benar-benar menantang diri mencoba kehidupan bener-bener di alam itu seperti apa ya kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus kalian prepare, termasuk equipment dan aparel kalian. Nah mungkin Kapia boleh dibagi tipsnya mungkin kira-kira buat teman-teman pemula, mungkin baik yang untuk cewek atau cowok, apa aja sih harus disiapin gitu. Kalau aku sih dulu ya, waktu pertama-tama mau naik gunung, bener sih cari tahu dulu masalah gunungnya. Misalnya buka-buka YouTube, atau nggak cari-cari artikel tentang gunung tersebut, kayak estimasi pendakiannya ngabisin berapa jam, terus tempat campnya di mana. Terus buat ke alat-alat, tas penting sih ya. Pasti. Tas harus punya. Terus buat baju juga, pemilihan baju tuh gak semua baju tebal tuh bikin anget. Oh iya benar sih kayak itu benar. Gak semua baju tuh, yang penting efektif aja penggunaannya. Iya benar. Tentang layering juga, baju. Terus lebih ke upgrade alat-alat sih. Benar. Sukanya aku juga suka lihat yang naik gunung ada yang pakai celana jeans. Iya benar, bahkan aku juga pernah sih masih nemuin selain pakai jeans ada juga yang mungkin masih pakai kemeja pun nggak apa-apa ya, nggak, maksudnya di cuaca yang mungkin udah sore apalagi malam ada yang pernah cuma pakai kemeja aja atau enggak blazer biasa gitu. Aku mikirnya wah gitu kan ya, karena kan balik lagi kalaupun memang jaket itu kan penting banget ya kayak, tapi kan dari segi bahan nih, karena kan mungkin orang-orang kan juga beda-beda ya, ada yang mungkin misalnya dia kuat mungkin di bahan yang mungkin tipis aja tapi nggak kerasa dingin, atau pakai bahannya tebal tapi ternyata dia kerasanya panas. Nah kira-kira yang efektif itu sebenarnya bahannya apa sih Kak buat mengantisipasi segala inilah, kemudian mau dingin banget mau enggak gitu, kira-kira bahan yang cocok apa? Kalau buat di jalan pendakian nih, aku biasanya suka pakai celana pendek, tapi itu tergantung situasi sama kondisi ya. Lihat dulu gunungnya, apakah itu gunungnya rapet atau maksud rapet tuh itunya ya apa sih, kayak semacam rumputannya. Jadi yang enggak apa sih Kak, kebanyakan hutan atau pohon-pohon gitu maksudnya. Jadi nggak langsung terik kena matahari. Iya benar-benar.
Terus kalau buat menuju ke malam baru diganti celana panjang. Biasanya lebih ke quick dry sih biar ringan dibawa juga. Iya, benar. Yang penting kaos kaki sih. Soalnya kan dingin tuh kalau Iya, malam. pasti. Emang nggak bisa ditebak juga kan cuaca. Iya, cuaca di sana kan nggak bisa ditebak ya kayak. Lebih ke harus persiapin masalah itunya sih. Lebih ke kaki sih kalau aku penting. Kayak kaos kaki harus ya teman-teman ya. Jadi mungkin ketika kalian hiking pun bawa cadangan kaos kaki, karena kan kita nggak tahu ya kayak kalau tiba-tiba kalian lagi hiking nih siang-siang tahu-tahu hujan, nah kalian bisa ganti kaos kakinya. Atau buat ketika malamnya kalian tidur ternyata kalian benar-benar ngerasa dingin banget, nah itu bisa banget tidurnya juga selain pakai sleeping bag kayak kaos kaki juga ya kayak gitu paling. Jadi berarti balik lagi kan tadi dari bahan jaket paling ya, terutama untuk malam hari untuk mengatasi masalah dingin apalagi sampai hipotermia, jangan sampai kayak kakak pernah ngalamin kan mungkin? Belum sih. Belum ya, iya jangan sampai. Iya jangan sampai. Nah buat teman-teman ini juga penting banget terutama di malam hari. Ketika kalian tidur namanya cuaca yang itu kan nggak bisa diantisipasi, karena aku juga pernah sih kan ngalamin jujur ya. Ngalamin aku tidak menyangka ternyata dingin sekali ketika malam dan itu bener-bener ngerasa menggigil banget segala macam. Jadi ada tipsnya juga buat kalian ketika malam-malam terasa dingin, selain kalian harus pakai jaket ya kayak paling tambahin lagi kaos kaki, sarung tangan ataupun sleeping bag gitu ya. Tapi mungkin Kak Pia selama hiking selama ini, misalnya Kak Pia sama teman-teman ya, pernah nggak sih ngalamin ada teman kakak yang kena hipotermia mungkin? Kalau kayak gitu atau bener-bener kedinginan gak kuat gitu Kak? Belum sih, cuman kalau ada teman yang mau udah gak kuat banget naik itu adalah udah beberapa kali sering. Nah itu biasanya kenapa sih Kak kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin gak kuat? Apa karena fisiknya memang dari awal gak sehat? Atau mungkin ada yang salahkah sama peralatan yang dia pakai atau apa gitu Kak mungkin kalau Kak Pia lihatnya? Persiapan sih ya, makanya kalau buat mau hiking, aku tuh antisipasi H-1 minggu itu tuh full jogging. Iya. Aku suka gym juga. Iya. Tapi stop nge-gym H-7. Biar bener-bener jaga fisik ya Kak, biar nggak capek ya. Iya. Takut cedera otot gitu iya, kan. Iya benar-benar jangan sampai. Jadi latihannya lebih ke kardio aja buat ngatur nafas, kayak berenang atau lari, itu latihan fisiknya gitu. Nah itu Kak Pia biasanya kalau olahraga gitu, kan Kak Pia tadi bilang sehari-hari Kak Pia kerja ya? Iya. Nah itu Kak Pia ngebagi waktunya gimana tuh? Kalau sambil kerja olahraga, apa mungkin pulang kerja Kak Pia langsung hajar dengan olahraga, atau itu ada hari-harinya Kak Pia prepare-nya mungkin nggak tiap hari? Ada hari-harinya sih. Jadi berarti nggak tiap hari ya? Tiap hari. Kalau misalkan jogging lebih ke weekday, soalnya kan kalau weekend kan kerja di tempat yang kayak gitu kan pasti sibuk-sibuknya. Iya benar. Sibuk-sibuknya. Terus kalau lagi libur kadang pulang nge-gym atau berenang. Iya. Nah tapi kalau Kak Pia sendiri karena mungkin selama ini terbiasa hiking nih, berarti Kak Pia ada rasa ini nggak sih tetap ngerasa capek lagi kah ketika naik gunung, atau adakah rasa bosen mungkin pengen mencoba hal lain? Namanya kan traveling itu kan sebenarnya balik lagi kayak traveling itu kan juga bisa berbagai ini ya, berbagai. Nah mungkin ada juga yang penasaran dengan mau nyobain diving, mungkin Kak Pia ada rasa penasaran juga dengan diving mungkin? Nah itu pengen nyobain diving tapi aku tuh takut sama lagi. Iya. Dan balik lagi kalau misalnya mau hiking, mau diving pun ya memang nggak bisa sembarangan sih ya, kayak memang banyak yang harus dipelajarin, termasuk juga alat-alatnya gitu harus ya. Banyak ada kayak sekolahnya dulu kan kalau diving. Iya, kalau diving lebih berat lagi sih guys, sekolahnya lagi. Oke, Kak Pia kembali lagi ke equipment lagi nih. Tadi kan Kak Pia juga bilang salah satu yang penting buat Kak Pia itu adalah terutama di bagian kaki ya. Nah, kenapa sih menurut Kak Pia tuh bagian kaki juga penting banget? Nah, mungkin teman-teman nih yang belum pada tahu, yang pasti penasaran juga kenapa nih. Mungkin Kak Pia juga bisa sambil sharing juga kenapa gitu. Kalau aku pribadi sih ya, gak bisa tidur atau gak bisa istirahat kalau kaki tuh dingin. Soalnya kalau kaki dingin atau pakai kaos kaki basah itu fatal banget sih. Oh iya sih benar. Jadi bisa kena hipotermia tuh, gara-gara kaki doang. Iya. Sama telinga juga harus dilindungi. Jadi kalau tidur, aku suka pakai kayak kupluk
kupluk yang Oh nutupin iya, telinga. iya. Sama kaos kaki yang tebal. Dan aku tuh nggak bawa kaos kaki itu cuma satu, ada beberapa pasang sama beberapa bahan. Iya, iya. Kalau misalnya buat naik atau jalan atau pas trekking nih, aku biasanya pakai kaos kaki yang agak tipis biar nggak gerah. Iya, benar. Yang bahan kaos, yang bahannya enak lah sama panjang juga. Iya. Nah kalau pas malam nih ganti sama yang agak tebal, yang bahannya itu wool, bahan wool. Oh, biasanya bahan wool. Iya, Ya. bahan wool. Atau ada juga nih, ada beberapa brand yang ngeluarin kayak kaos kaki gitu tapi ada bulu angsanya. Iya, iya, benar. Jadi biar tambah anget juga Biar ya. tambah anget. Nah, sarung tangan juga penting tuh Iya, buat kalau mau tidur biar nggak kedinginan. Sama sleeping bag-nya juga. Kalau tidur tuh layering tuh penting banget. Iya, benar-benar. Dari celana, kaos kaki, nutupin telinga. Kadang aku kalau mau tidur juga pakai buff. Soalnya kalau hidung dingin tuh Oh iya, enak banget ya. Iya, bener. Nah, selain itu tadi aksesoris Kapia untuk bagian bajunya juga untuk tidur kah Kapia juga pakai yang bahan khusus kah? Kalau baju sih lebih ke yang panjang aja ya, biar tahan angin. Iya. Tahan angin. Lebih ke bahan quick dry, terus di layer sama jaket luangsa atau bukan waterproof, windbreaker. Oh iya, iya. Windbreaker, terus di layer lagi sama si bulu angsa, terus sarung tangan. Pokoknya se-safety mungkin lah, senyaman. Iya, senyaman mungkin ya. Jadi balik lagi teman-teman, itu tips yang bagus juga buat kalian. Jadi ketika kalian lagi hiking, terutama di malam hari buat antisipasi cuaca yang lagi dingin banget ya, kayak tadi bisa banyak banget yang kalian pakai, harus kalian prepare. Tadi termasuk untuk kaos kakinya sendiri tuh kalau bisa pakai yang bahannya wool ya kayak wool yang tebal pastinya. Terus sarung tangan, bagian buat nutupin kepala juga ya kayak untuk mungkin kupluk juga bisa dipakai kak kupluk, double lagi sama baju yang agak panjang sama jaket ya kayak balik lagi tergantung kebutuhan kalian dan pastinya sebisa mungkin yang senyaman mungkin dan sehangat mungkin gitu ya kayak. Gak boleh pakai celana jeans kalau Iya, jangan sampai sih. Nah ini teman-teman ya, mungkin yang harus banget kalian tahu juga, memang fashion ya, namanya segi fashion apparel itu ada banyak banget ya buat apparel kalian sehari-hari segala macam. Tapi kan yang teman-teman harus tahu ketika kalian pengen hiking itu kan bahan-bahan apparel untuk outdoor kan itu beda ya kayak sama bahan-bahan sehari-hari. Jadi kalian tuh harus tahu banget dan harus prepare. Jadi ketika kalian mau trekking, ketika kalian mau tidur juga ketika malam hari, terutama saat hujan atau cuaca dingin itu benar-benar harus di-prepare bahan-bahan yang khusus ya kayak benar-benar se-efektif mungkin. Se-efektif mungkin itu yang kalian harus tahu. Dan kalau bisa apa ya kayak ada nggak sih kak sebenarnya batas minimal gitu misalnya kan orang-orang itu yang mau hiking kan biasanya mentok-mentok berapa hari sih kak, biasanya kan 3 hari atau 2 malam berapa hari gitu ya. Nah itu kan biasanya mungkin teman-teman ada juga yang mungkin nggak mau bawa baju apapun yang terlalu berat-beratin tas gitu ya. Tapi menurut Kapia sendiri udah ada standarnya sendiri nggak sih kayak ketika mau hiking berarti baju yang harus gue bawa misalnya paling nggak 4, celananya berapa, kaos kakinya berapa gitu segala macam udah Kapia pasti selalu takarin nggak gitu? Iya, kalau itu balik lagi ke gunungnya ya, tipe gunungnya ini makan waktu pendakian berapa hari, terus jangan bawa baju pas-pasan banget, harus seenggaknya sediain lah satu buat entah itu kalau udah mau pulang pakai baju ganti, pulang misalnya mau pulang dari base camp sudah turun, pulang ke rumah gitu, terus kan kita nggak tahu ya cuaca di gunung kayak gimana, jadi jangan bawa baju yang pas-pasan banget lah. Soalnya fatal banget kalau kita pakai baju basah. Iya benar-benar kak, benar. Oke, nah balik lagi aku juga pengen tahu nih masalah jaket. Nah masalah jaket itu kan bahan jaket juga ada banyak banget ya kak ya. Tadi Kapia juga bilang ada beberapa jaket yang Kapia bawa untuk ketika trekking, untuk ketika pas tidur segala macam. Nah yang paling penting nih Kapia ketika naik gunung kira-kira bahan-bahan apa yang harusnya setidaknya teman-teman bawa untuk antisipasi juga ketika terutama hujan atau cuaca dingin gitu. Cuaca dingin ya. Kan jaket itu macam-macam ya bahannya. Ada juga jaket yang tebal tapi itu tuh nggak pas buat dibawa naik gunung. Oh iya bener juga tuh teman-teman, kayak misalnya kayak traveling ya kayak traveling kan ada dia jaket yang memang bener-bener tebel banget tapi sebenarnya beda ya untuk gunung ya kayak. Soalnya kan lebih dari ke segi packingnya ya. Iya. Kan lebih besar terus makan tempat banyak tuh. Jadi nggak efektif lah buat dibawa naik gunung. Cari sebisa mungkin bahan yang hangat tapi packingannya kecil. Contohnya kayak jaket bulu angsa. Iya benar-benar. Terus sama
jaket-jaket windbreaker sama itu kan kalau windbreaker kan biasanya kayak semi waterproof Iya, gitu ya. benar. Kalau gerimis-gerimis kecil bisa ditahan lah gitu Benar, kalau benar. hujan. Terus kalau pas panas, kalau lagi panas nih biar kulit nggak kebakar, biasanya suka ada kayak jaket running gitu kan. Oh Ada yang iya. Benar-benar. Nah, jadi buat teman-teman, ini tips juga buat kalian. Ketika kalian mau naik gunung, kalau bisa sebisa mungkin bawa lebih dari 1 jaket dengan bahan-bahan yang tadi Kapia sebut ya. Jadi ketika kalian trekking, kalau misalnya nggak mau kena supaya nggak kena kulit gosong gitu ya kayak kalian bisa pakai jaket yang bahannya tipis, apalagi terutama balik lagi ketika malam hari cuaca dingin, kalian nggak tahu cuaca di sana seperti apa, dinginnya kayak gimana, apalagi kan tiap orang itu beda-beda ya kayak badannya. Jadi kalau sebisa mungkin kalian udah prepare jaket yang tebal, yaitu yang dari bulu angsa tapi yang ultralight gitu ya kayak. Iya sih. Nah itu banyak banget sih sekarang ya makin kesini Kak untuk aparat outdoor yang selain dia keren-keren banget, bahannya juga oke dan pastinya udah pada ultralight semua ya kayak. Jadi balik lagi itu barang-barangnya tidak akan ngeberatin tas kalian gitu ya teman-teman. Oke. Nah kira-kira nih untuk kedepannya nih Kapia udah ada apa lagi ya? Pikiran lagi nggak sih untuk pengen punya apa lagi sih selain dari segi equipment, apparel lagi kah, atau kedepannya kakak pengen ngapain lagi gitu? Lebih pengen upgrade itu sih aparel kayak dari jaket gitu kan masih beberapa jaket yang masih tebal atau kayak kaos-kaos biasa gitu masih yang agak tebal, pengen pakai yang lebih ke tipis atau nggak lebih ke quick dry soalnya biar nggak ngeberatin ke tas juga sih. Iya. Nah itu Kapia tuh pengen upgrade tuh apa karena memang Kapia juga memang senang fashion juga kah, atau memang ketika Kapia naik gunung lama-lama Kapia juga pelajarin ternyata ada kekurangan dari barang-barang misalnya Kapia kayak mungkin kedepannya pokoknya aku harus punya yang tadi Kapia bilang yang ringan lagi kah, atau Kapia selama ini masih pakai aparel atau equipment yang ternyata masih tetap kerasa tembus ke kakak kayak misalnya panasnya atau memang tetap terasa dingin gitu-gitu kah mungkin? Nah iya, dulu tuh pakai kompor yang agak besar, terus sekarang lebih di-upgrade sama yang lebih kecil, biar packingannya lebih luasa. Terus kayak nesting yang dulu tuh yang besar sama tebel lah. Sekarang lebih ke yang tipis tapi lebih bermanfaat, kayak lebih ke efektif sih. Iya, benar-benar. Efektif dalam packing juga ada caranya nggak sih kak? Iya benar, supaya gimana nggak makan tempat di dalam carrier gitu ya kayak. Tempat terus biar nggak berat juga sih. Kalau aku sih biasanya simpan yang paling berat tuh lebih ke dekat punggung. Lebih ke dekat punggung. Jadi biar nempel ke punggung. Iya, nggak terlalu berat, benar ke bawah. Gitu. Jadi teman-teman juga kalau ketika kalian mau packing bawa barang-barang peralatan kalian untuk hiking di dalam tas carrier kalian itu juga sama ya kayak ada tekniknya ya. Teknik juga cara nyimpennya, cara ngelipatnya supaya tidak berat. Dan balik lagi sekarang tuh untuk peralatan-peralatan outdoor termasuk apparel itu sudah banyak banget guys, selain bahan-bahannya yang pastinya bagus dan mendukung mendukung kebutuhan kalian, ditambah juga sudah banyak yang ultralight juga ya kayak. Jadi teman-teman sebisa mungkin kalian juga ke depannya carilah barang-barang yang pastinya sangat terjangkau buat kalian. Terus juga bahan-bahannya yang pastinya sudah memenuhi seperti yang Kapia bilang tadi, setidaknya kalian harus bawa itu semua. Jadi ketika kalian balik lagi trekking, terjadi hujan ataupun musim dingin, kalian sudah ada barang-barang itu dan pastinya ultralight sekali gitu ya Kak ya. Oke, Kapia mungkin sudah cukup ya untuk sharing-sharingnya. Terima kasih banyak Kapia untuk waktunya dan udah sharing juga sama teman-teman. Pokoknya Kapia ya sehat selalu dan mungkin kapan-kapan bisa sambil kita sharing-sharing lagi dan mungkin naik gunung bareng ya. Iya boleh banget sih itu naik gunung bareng. Nah buat teman-teman juga balik lagi ya, ini kita sudah selesai sharing-sharing. Ini bisa jadi tips and trick buat kalian. Pokoknya ketika kalian nih yang mau prepare terutama ya buat para pemula yang mau naik gunung, pokoknya kalian harus prepare banget. Selain dari fisik, dari mental, kalian harus pelajarin gunungnya juga. Dan pastinya equipment dan apparel kalian harus tepat dan pastinya terjangkau gitu ya. Oke teman-teman, sudah segitu dulu aja. Kapia terima kasih banyak untuk waktunya. Dan terima kasih juga teman-teman. Dan terima kasih juga untuk Yunamu Coffee atas kopinya dan tempatnya, ini bagus banget guys. Ini ada di Bandung ya.
Mungkin selanjutnya aku akan kemana lagi dan ngobrol sama siapa lagi, nanti kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa, terima kasih, dah.